Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Panitia Penyelenggara PHMA 2, yang terhormat kakak pendamping kelompok, kami dari kelompok 13 offline akan mempresentasikan materi yang disampaikan pada saat FGD 1, yaitu mengenai keilmuan. Saya selaku moderator, yaitu Muhammad Iqbal Anugrah M, mempersilakan kepada anggota kelompok saya untuk memulai materinya. Oke, perkenalkan nama saya Resnawati. Saya selaku pembicara pertama akan menjelaskan mengenai apa itu definisi. Definisi merupakan batasan atau konsep sesuatu sehingga dapat dibedakan dengan sesuatu yang lain. Definisi terbagi menjadi dua, yaitu definisi nominalis dan definisi realis. Definisi nominalis yaitu berdasarkan asal-usul kata. Misalnya, mendefinisikan sesuatu secara etimologi dan terminologi. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh teman saya, Fajriani. Oke, perkenalkan nama saya Fajriani M. Definisi realis adalah penjelasan tentang isi yang terkandung dalam sebuah istilah atau terminologi. Terminologi disebut juga peristilahan adalah ilmu yang mempelajari batasan atau definisi istilah. Etimologi adalah cabang ilmu bahasa yang menganalisis makna dari suatu kata untuk memperoleh makna yang sebenarnya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Salwa Indaulia, selaku pembicara ketiga akan menjelaskan apa itu ilmu. Ilmu adalah keseluruhan sistem manusia melalui metode ilmiah atau tindak lanjut dari pengetahuan. Ilmu juga hanya diartikan sebagai pengetahuan saja. Berdasarkan ilmu logika, jika Anda tahu tentang sesuatu, sekalipun Anda tidak yakin dengan keberadaan sesuatu itu, pengetahuan Anda tentang sesuatu itu masih bisa disebut sebagai ilmu. Saya persilahkan pembicara selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Matilda Kauraya, selaku pembawa materi keempat. Materi selanjutnya yaitu apa itu pengetahuan. Pengetahuan merupakan fakta, kebenaran, atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran yang diketahui ataupun disadari oleh seseorang, namun belum teruji kebenarannya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Dimantar Said. Di sini saya akan menjelaskan apa itu berpikir. Berpikir adalah berkembangnya suatu ide, konsep, pemikiran yang baru yang keluar dari dalam diri seseorang. Dan berkembangnya pemikiran itu sendiri dari informasi yang telah didapat dan disimpan oleh seseorang dalam yang berupa pengertian-pengertian. Berpikir juga adalah suatu pekerjaan yang melibatkan kerja otak seseorang, dan terkadang ide atau konsep itu akan muncul dalam sendirinya ketika seseorang itu merasa terdesak. Jadi tidak selamanya berpikir itu keluar setelah seseorang mendapatkan informasi yang telah disimpan, seperti halnya ketika seseorang mendapatkan suatu masalah, dan seseorang tersebut akan mulai berpikir bagaimana cara agar mereka bisa mendapat jalan keluar dari masalah tersebut. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya Farasiti Tasya akan membawa materi selanjutnya, yaitu mengenai ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan merupakan dua unsur berbeda namun berkesinambungan. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun serta secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah informasi akan suatu kejadian yang belum teruji kebenarannya. Pengetahuan memiliki jangkauan yang sempit, dan karena dalam pengetahuan kita hanya tahu saja tanpa mengerti bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Misalnya pengetahuan bahwa atom tersusun dari bagian lain yang lebih kecil. Di sini kita tidak tahu apa bagian terkecil itu dan bagaimana susunan atom tersebut. Namun ilmu memiliki jangkauan yang lebih luas karena ilmu menguji dan juga meneliti segala sesuatu. Misalnya dalam ilmu fisika inti, kita lebih dalam mengetahui bahwa atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Pengetahuan membuktikan sesuatu bergantung pada siapa yang membuktikannya.
Jika ia seorang politikus, maka pengetahuan akan dibuktikan menurut pemikiran politik dan kepentingannya, dengan ilmu yang selalu dibuktikan dengan media yang sistematis. Baik, perkenalkan nama saya Syukira Nur Faradiba. Saya akan membahas tentang pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. Pengetahuan juga diartikan berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Contoh pengetahuan adalah ketika seseorang mencicipi masakan yang baru, ia mendapatkan pengetahuan berupa bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Pasta Dukul Herat. Saya akan menjelaskan tentang ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah sebuah pengetahuan mengenai suatu hal yang sudah disusun secara sistematis berdasarkan dengan berbagai fakta, baik berupa pengetahuan yang bersifat natural atau sosial yang berlaku secara umum dan juga sistematis. Pengetahuan dapat dikatakan sebagai informasi yang telah diketahui oleh seseorang atau sekelompok masyarakat yang kebenarannya masih belum diuji dan dikaji lebih mendalam lagi. Sekian, saya persilakan Mutmainah. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Mutmainah. Akan melanjutkan materi ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah keseluruhan pengetahuan manusia yang diperoleh melalui metode ilmiah, yaitu dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan metode berpikir induktif. Sedangkan pengetahuan adalah suatu informasi yang diketahui oleh manusia. Sehingga kesimpulannya bahwa ilmu merupakan tindak lanjut dari pengetahuan dengan melalui metode ilmiah deduktif dan induktif. Terima kasih, saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda Arif. Sebagai pembicara ke-10 akan menjelaskan alat pengetahuan indera. Indera mata, telinga, hidung, kulit, lidah. Fungsinya menangkap warna, bentuk, dan massa. Penginderaan merupakan alat yang paling penting dalam memperoleh pengetahuan. Merupakan alat untuk menyerap segala sesuatu objek yang ada di luar diri manusia. Jadi, pengetahuan berawal dari kenyataan yang dapat diindera. Pengetahuan yang benar berdasarkan pengalaman yang konkret dikembangkan melalui paham empirisme yang mempergunakan metode induktif dalam menyusun pengetahuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anil Mufidah. Baik, perkenalkan nama saya Anil Mufidah. Sebagai pembicara ke-11, saya akan melanjutkan salah satu contoh alat pengetahuan, yaitu akal. Akal adalah salah satu peralatan rohania manusia yang berfungsi untuk mengingat, menyimpulkan, menganalisis, dan menilai apakah sesuai benar atau salah, karena kemampuan manusia dalam menyerap pengalaman dan pengetahuan tidak sama. Maka tidak ada kemampuan akal antar manusia yang betul-betul sama. Akal pikiran juga tidak hanya digunakan untuk sekedar makan, tidur, dan berkembang biak, tetapi akal juga mengajukan beberapa pertanyaan dasar tentang asal-usul, alam, dan masa yang akan datang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurfaisa Sudirman. Saya akan menjelaskan alat pengetahuan, yaitu khayal. Khayal fungsinya mengabstraksikan, memperbandingkan, dan mempersekutukan objek. Khayal merupakan pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui proses penalaran. Jawaban dari permasalahan yang sedang dipikirkan muncul di benak manusia sebagai suatu keyakinan yang benar, walaupun manusia tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya untuk sampai ke situ secara rasional. Khayal bersifat individual dan tidak dapat dikomunikasikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Faradita yang akan menjelaskan tentang prinsip berpikir. Baik, perkenalkan nama saya Faradita Syahrani. Saya akan menjelaskan prinsip berpikir, yaitu prinsip berpikir non-kontradiksi. Prinsip ini menyatakan bahwa tiada sesuatu pun yang berkontradiksi sesuatu berbeda dengan bukan dirinya. Jika prinsip ini dirumuskan dalam matematika, yaitu A tidak sama dengan B.
Prinsip ini menggunakan alat ukur falsometer. Alat ukur ini terkenal karena hampir seseorang sadar ataupun tidak sadar telah menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan memberikan kepada teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip berpikir. Yang selanjutnya itu ya prinsip identitas, yang dimana prinsip identitas ini merupakan salah satu dasar dari prinsip pemikiran, yang dimana prinsip ini hanya menyatakan bahwa sesuatu sama dengan dirinya sendiri, yang dimana secara matematis dirumuskan sebagai A sama dengan A. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Hijir Nurul Hasanah Dewi. Saya akan menjelaskan prinsip berpikir yaitu prinsip kasualitas. Prinsip berpikir yang ketiga yaitu prinsip kausalitas, di mana prinsip ini menyatakan bahwa tidak sesuatu pun yang kebetulan. Setiap sebab akan melahirkan akibat. Prinsip ini juga merupakan prinsip sebab akibat yang ilmunya dan pengetahuannya secara otomatis bisa diketahui tanpa membutuhkan pengetahuan dan perantaraan ilmu yang lain. Hal ini juga diterima tanpa ragu dan tidak memerlukan sanggahan. Prinsip ini juga menyangkut antara dua atau lebih peristiwa. Contoh yang dapat kita ambil sekarang yaitu virus COVID-19. Jumlah penderita yang terjangkit virus COVID-19 ini semakin meningkat. Oleh sebab itu, kita harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Baik, pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Ayudian Mahmudah yang akan menjelaskan tentang sejarah pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno ini berlangsung sejak abad ke-8 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi atau sekitar 1.300 tahun. Pada zaman Yunani kuno ini dikenal sebagai masa keemasan dalam filsafat. Mengapa? Karena pada zaman ini mitologi sudah tidak lagi dipercayai. Adanya kebebasan untuk berpendapat serta sikap kritis dalam menerima pengalaman dan mulai menyelidiki dalam menemukan kebenaran. Pada zaman ini ada beberapa para ilmuwan seperti Thales, Demokritus, dan Archimedes. Selanjutnya saya persilahkan Saudari Kanaya untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Kanaya Nela Yasmin, pembicara ke-17 yang akan membahas mengenai Yunani klasik. Zaman Yunani klasik adalah periode yang lahir sekitar 200 tahun pada abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi dalam sejarah Yunani. Filsafat Yunani kuno lahir bukan untuk membahas tentang alam semesta, melainkan untuk mengkaji tentang manusia. Filsafat Yunani klasik lahir bermula dengan Sokrates, tetapi Sokrates belum sampai kepada sesuatu sistem filosofi yang memberikan nama klasik kepada filosofi itu. Sistem ajaran filosofi klasik baru dibangun oleh Plato dan Aristoteles berdasarkan ajaran Sokrates tentang pengetahuan dan etik beserta filosofi alam yang berkembang sebelum Sokrates. Perbedaan antara Yunani kuno dengan Yunani klasik adalah di mana para tokoh-tokoh yang ada pada zaman Yunani klasik lebih senang menggunakan akal mereka untuk meneliti tentang manusia. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Said. Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan seringkali kita kenal dengan nama Middle Age. Zaman ini terjadi pada abad 6 Masehi sampai sekitar abad 14 Masehi. Perkembangan zaman pada abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di bidang ilmu pengetahuan yang menyebabkan aktivitas ilmiah terkait erat dengan aktivitas keagamaan. Sekian dari saya serahkan ke materi selanjutnya yaitu Saudara Fadil. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada abad Renaissance. Abad Renaissance ini disebut juga biasa dengan abad perubahan yang terjadi pada rentan waktu abad ke-15 sampai ke-16 Masehi yang terjadi di benua Eropa. Yang menjadi ciri pada abad Renaissance adalah berkembangnya ilmu pengetahuan di benua Eropa, banyaknya dipelajari kembali karya ilmuwan Yunani dan Romawi kuno, berkembangnya pemikiran yang lebih humanis dan rasionalisme. Dan pada zaman ini kota dijadikan sebagai pusat perkembangan pendidikan, pemerintahan, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah berkurangnya pengaruh dari gereja Katolik Romawi kuno.
sebagai kesimpulan bahwa zaman Renaissance ini merupakan zaman peralihan dari abad pertengahan menuju pada abad modern yang dibuktikan dengan orang-orang pada zaman itu sudah berpikir secara rasional dan humanis. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Hairina Malian Badrun. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan zaman modern, di mana zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern adalah René Descartes. René Descartes juga sebagai ilmu pasti. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri atas dua garis lurus, X dan Y, dalam bidang datar. Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi, Charles Darwin dengan teorinya struggle for life, perjuangan untuk hidup. René Descartes dikenal juga sebagai Renatus Cartesius. Descartes sekarang dipanggil penemu filsafat modern dan bapak matematika modern. Isaac Newton berperan dalam ilmu pengetahuan modern, terutama penemuannya dalam 3 bidang, yaitu teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika. Charles Darwin dikenal sebagai penganut teori evolusi yang fanatik. Darwin menyatakan bahwa perkembangan yang terjadi pada makhluk di bumi terjadi karena seleksi alam. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Zaki Akar. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang masa postmodern. Masa postmodern merupakan masa atau zaman lanjutan dan bahkan pembaharuan dari zaman modern. Masa postmodern ini sangat bertentangan atau bertolak belakang dengan masa modern terdahulu. Itu mungkin dikarenakan karena masa postmodern tidak terlalu mengarah kepada ilmu pengetahuan, melainkan menunjuk pada kemungkinan. Berkat Jean F. Lyotard, postmodern mulai dikenal dan banyak yang tertarik pada postmodern. Ia juga menulis tentang postmodern sebagai hasil dari pemikirannya yang membuahkan keuntungan khususnya pada ilmu filsafat. Dan menurut Amin Abdullah, ada 3 pemikiran fundamental di masa postmodern ini, yaitu dekonstruktivisme, relativisme, dan pluralisme. Sekian, terima kasih. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, dari pemaparan materi yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing anggota, dapat disimpulkan bahwa definisi merupakan batasan atau konsep sesuatu sehingga dapat dibedakan dengan sesuatu yang lain. Kemudian, definisi dapat dibagi menjadi definisi nominalis dan definisi realis. Alat-alat untuk memperoleh pengetahuan dibagi atas indera, khayal, dan akal. Prinsip berpikir ada 3, yaitu non-kontradiksi, prinsip identitas, dan prinsip kausalitas. Sejarah dari keilmuan juga dibagi menjadi 6 zaman, mulai dari Yunani kuno, Yunani klasik, abad pertengahan, Renaissance, modern, hingga postmodern. Sekian pemaparan materi FGD 1 dari kelompok 13 offline. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.